Ya, di kesempatan kali ini saya mau lebih detail lagi menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di My Viewboard. Nah, saya mau berikan gambarnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman boleh lihat ya, My Viewboard itu terdiri dari layar yang seperti ini, di mana ada banyak sekali fitur-fitur yang dapat digunakan. Nah, saya ingin menjelaskan secara singkat pada jelas apa saja fungsi dari masing-masing fitur ini. Jadi untuk menggunakan aplikasi Whiteboard, teman-teman harus sign in terlebih dahulu dengan email yang digunakan untuk sign up di awal. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video di episode 2. Nah, di situ lebih jelas tentang langkah-langkah bagaimana sign up, sign in, dan juga setting akun My Viewboard. Lalu di sini juga kita memiliki fitur Pen and Draw Tool. Nah, untuk tiga fitur ini digunakan untuk import konten dan juga add media. Dan untuk tanda ini untuk add new page, dan yang di bagian ini adalah untuk background. Saya mau tunjukkan di Whiteboard ini juga ada fasilitas untuk kita merecord gambar dan juga screen kita. Jadi maksudnya gambar video kita bersama dengan screen yang kita nantinya coret-coret di Whiteboard kita. Jadi saya akan pilih menu untuk mengaktifkan kamera saya. Itu ada kamera, lalu nanti di checklist di integrated kameranya. Jadi muka saya muncul di sini. Lalu nanti setelah muncul wajah saya akan merecord dengan fasilitas ini, recorder ya. Jadi gambar kameranya bisa saya klik. Kalau gambar tadi kamera sudah saya klik, saya bisa pilih saya mau rekam keseluruhan yang muncul di layar saya atau hanya sebagian saja. Contohnya kalau mau sebagian saja, misalnya saya hanya mau merekam yang ada tulisan Novi-nya aja di atas, itu bisa gitu. Misalkan saya mau rekam hanya bagian di atas yang ada tulisan Novi, tapi saya nggak mau yang ada tulisan di bawahnya, saya nggak mau gitu ya. Nah, ini bisa banget direkam. Nah, ketika saya stop, nah nanti videonya sudah otomatis tersimpan dalam bentuk MP4 dan saya bisa save. Saya bisa simpan di device saya, atau nanti kalau sudah bind dengan Google Drive, di sini akan muncul tanda Google Drive. Teman-teman bisa cek. Nanti ketika muncul tanda Google Drive, artinya teman-teman bisa save di Google Drive-nya seperti itu. Nah, di sini karena hanya contoh, jadi saya tidak save ya. Ya, saat ini saya sudah mengaktifkan integrated kamera dan muka saya jadi muncul ya di sini. Dan saya juga mengaktifkan fitur merekam dengan mengeklik menu yang ini ya, dan gambar kameranya saya klik lalu saya rekam seperti itu. Nah, ini tandanya sudah terekam. Oke. Nah, saya akan tunjukkan tadi mulai dari yang pen tool ya. Saya klik ya. Saya bisa mengetik suka hati saya bisa ubah jenis fontnya, ukurannya, letaknya, ya macam-macam ya. Saya juga bisa tulis tangan. Kalau tanda T-nya berubah jadi A seperti ini, artinya saya bisa menulis. Misalnya saya mau belajar. Nah, di sini saya menggunakan pen display sehingga memudahkan saya saat menulis ya, untuk di papan tulis whiteboard ini seperti itu. Lalu untuk yang ini kita bisa gunakan untuk menggambar bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Contoh kalau yang 2 dimensi misalnya yang square, saya mau gambar square, ukuran panjangnya itu sudah ada. Jadi ini akan sangat rapi gambarnya dan benar-benar sesuai yang teman-teman mau gitu ya ukurannya. Dan misalnya teman-teman di sini mau gambar 3 dimensi, itu ada pilihannya. Misalnya saya pilih tabung, saya mau gambar tabung, saya mau gambar seperti ini. Dan bahkan untuk gambarnya ini bisa diedit, misalnya mau ditambahkan warna dengan icon ember yang tumpah gitu. Saya juga bisa infinite copy, artinya saya bisa copy ini berulang-ulang banyak sekali tanpa saya perlu copy satu persatu. Untuk memindahkan kopiannya itu harus pilih menu yang tanda panah ini, diklik, saya pindahkan karena tadi sudah infinite copy, jadi kopiannya nggak bisa habis gitu ya. Tapi saya nggak perlu copy satu persatu. Ini memudahkan sekali apabila teman-teman nantinya membutuhkan objek yang lebih dari satu. Bahkan bisa dimatikan infinite copy-nya sehingga saat dipindahkan nantinya ya udah sudah habis, nggak berlipat kali ganda lagi gitu ya. Dan ini juga bisa diputar jadi bisa digerakkan seperti itu. Oke, nah itu tadi gambar bangunan. Untuk menghapus juga bisa hapus objeknya satu persatu atau hapus keseluruhannya dengan mengklik menu tanda sampah ini ya, dia akan terhapus semuanya. Saya balik lagi ke menu yang menggambar. Di sini juga bisa menggambar tabel. Misalkan teman-teman membutuhkan tabel saat mengajar gitu ya, dengan ada tulisannya judul buku. Nah, teman-teman bisa pilih menu yang ada tanda panahnya.
teman-teman lingkari tulisan judul buku ini. Kenapa? Supaya satu paket phrase ini bisa dipindahkan ke kolom yang ada ini secara otomatis sesuai tulisan yang fit untuk tabel itu. Bisa ada marker di sini. Nah, untuk fungsi marker di sini saya ada fungsi menulis dengan berbagai warna, dan juga di sini ada paintbrush untuk melukis. Lalu ada stabilo untuk memberikan highlight ya bagi hal-hal penting yang teman-teman sedang ajarkan di kelas, dan judul bukunya seperti itu. Lalu di sini juga ada fungsi pen laser untuk memberikan tanda pada bagian yang sedang dijelaskan, dan juga untuk AI pen ini hanya bisa digunakan di fitur premium subscription. Untuk yang standar seperti ini yang gratis belum bisa diakses, tapi nggak apa-apa, kita bisa akses dengan yang lainnya. Nah, itu dia pen and draw tool. Lalu kita pindah ke bagian yang kalau kita lihat ya di gambar ini. Sekarang kita menuju ke import content and media ya. Jadi untuk di import content saya hapus dulu. Oke. Di sini ada namanya embedded browser. Artinya teman-teman saat mengajar di whiteboard bisa sambil buka website yang lainnya, dan juga bisa menarik gambar dari website yang nanti teman-teman visit. Misalnya teman-teman mau cari di sini gambar Apple mungkin. Nah, saat gambarnya nanti muncul, teman-teman bisa tarik keluar, drag and drop. Nah, misalkan yang ini, saya mau edit, saya mau crop tulisan yang di bawahnya ini, saya mau buang, terus saya bisa crop di sini. Kan cropnya itu ada yang berbentuk kotak, ada juga yang berbentuk lingkaran. Nah, misalnya saya mau cropnya seperti ini, lalu tanda centangnya saya klik. Ini yang belum di crop tadi, di delete. Nah, yang ini yang sudah di crop, hasilnya sudah ada. Dan di sini juga ada namanya magic box. Di magic box ini ada namanya sticky note, ada juga measurement untuk mengukur, menggambar, ada integrated camera untuk menampilkan wajah di video. Lalu untuk YouTube bisa mencari di sini videonya, nanti kalau sudah ketemu videonya tinggal di drag and drop ke whiteboard. Dan juga ada throw quiz, interactive quiz juga ada. Tapi ini hanya untuk yang premium. Untuk yang standar belum bisa diakses. Nah, lanjut ya. Di menu yang seperti folder berwarna kuning ini, artinya teman-teman bisa membuka, bisa menyimpan hasil dari karya teman-teman di whiteboard ini, baik di laptop maupun di Google Drive apabila sudah di-bind dengan Google Drive sebelumnya. Lalu di tools yang ini, tadi saya sudah jelaskan juga ya, kalau di sini untuk merekam screen keseluruhan maupun hanya sebagian, seperti itu. Dan bahkan ini ada multi-window. Multi-window artinya teman-teman kalau mau tutup whiteboardnya dan berpindah ke aplikasi yang lainnya, misalnya teman-teman masih bisa tetap menggunakan fitur whiteboard, misalnya mencoret-coret itu. Nah, kalau mau balik lagi ke aplikasi whiteboard, tinggal diklik yang gambar whiteboardnya di kanan, dan di sini untuk menambahkan page, misalnya page ini kurang nih, saya mau tambah lagi page selanjutnya, itu bisa dengan mengklik tanda tambah di sini. Dan terakhir di sini adalah background. Jika teman-teman rasa kalau backgroundnya warna putih terlalu membosankan, teman-teman bisa pilih di sini. Ada banyak sekali pilihan background yang bisa dipilih agar tidak flat warnanya gitu ya, putih. Kita buat ini menjadi lebih menarik dengan warna-warni dan gambar-gambar yang menarik ya. Nah, teman-teman bisa pilih mana yang sesuai dengan yang mau teman-teman gunakan. Misalkan saya pilih deh di sini yang gambarnya gedung-gedung. Nah, ini ada pilihannya apply to all pages atau untuk page yang sedang kita kerjakan saja. Misalkan untuk this page, saya mau pilih yang ini. Nah, otomatis backgroundnya akan berubah. Untuk yang gambar tangan ini akan menunjukkan layarnya bisa di zoom in, nggak kecil sekali, hingga 10%-an, dan hingga di sini kalau saya lihat angkanya paling besar sekitar 400%-an. Wow, jadi infinite canvas namanya. Jadi itulah fitur-fitur yang bisa diakses secara gratis dengan versi standar untuk memfasilitasi teman-teman guru dan educator ajar di kelas dengan presentasi yang lebih menarik secara visual, dan juga bisa berinteraksi dengan lebih aktif bersama murid-muridnya. Terima kasih, nantikan ya episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you!